Tes, cek sound. Ya, teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kita awali dari market outlook Bitcoin ya. Jadi, sebelumnya kita flashback dulu, teman-teman. Jadi, saya sempat membuat prediksi atau analisa. Jadi, Bitcoin ini akan sideways ya. Dan memasuki bulan November, si Bitcoin ini market structure-nya terlihat akan naik gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya saya menganalisa bahwa pergerakannya akan seperti ini. Nah, ini jadi udah saya buatkan garis sebelumnya. Jadi ketika Bitcoin memantul di area 58.000, dia di sini bergerak progresif ya, atau dia naik cepat menembus di area supply-nya. Nah, ini yang sebetulnya penting ya. Jadi area supply ini adalah area support terkuat atau resisten terkuat. Sehingga jika dia tembus gitu ya, seperti saat ini, dia akan meneruskan tren positifnya. Nah, di sini atau sebelumnya saya membuat prediksi atau garis seperti ini, dia akan naik, kemudian dia turun untuk menyentuh support dulu, kemudian naik lagi. Nah, di sini teman-teman perhatikan, di sini ada resisten ya, cuman resisten yang masih terbilang kecil. Nah, kemudian dia pas sekali ya, tidak pas banget, tapi dia pas di titik tersebut, kemudian dia turun dan pas juga di titik supply ya, atau jadi demand di sini. Nah, setelah demand, apakah yang terjadi? Dia harusnya naik ya. Kalau prediksi saya dia akan naik eksponensial. Ternyata di sini dia naik juga, namun yang mengejutkan di sini dia naik cukup cepat gitu ya. Di hari ini naik cepat. Nah, teman-teman, jika teman-teman tahu kenapa Bitcoin atau hari ini naiknya begitu drastis ya. Jadi hari ini ada pengumuman election atau pemilihan di Amerika Serikat. Jadi sebentar, Jadi election ini ada dua kandidat ya, antara Kamala Harris dan Donald Trump. Nah, jadi sepanjang kampanye ini Donald Trump lah yang banyak menjanjikan gitu ya. Intinya bagus gitu untuk crypto head lah. Dia menjanjikan banyak perkembangan untuk kripto, dan dia bahkan janjinya akan langsung mendepak si Gary Gensler, yaitu ketua SEC, yang sering membuat ngehe gitu ya para crypto head. Nah, dengan menangnya si Trump ini, dikit lagi gitu ya, dia hampir menang sedikit lagi. Nah, maka ini adalah dampaknya gitu ya. Crypto head langsung pada bersukacita, dan juga terbukti harga Bitcoin langsung naik melonjak, dan ini juga diikuti oleh altcoin lainnya. Di sini naik hampir rata-rata di 8% atau 7% untuk di jam ini. Nah, kita lihat di Crypto Bubbles untuk per hari ini, bisa teman-teman lihat ya, kenaikannya bahkan rata-rata di 15% gitu. Nah, bisa kita bayangkan gitu ya, jika misalkan si Donald Trump ini benar-benar jadi atau memenangkan pemilu di Amerika. Ini saya belum baca juga, belum tahu ini apakah sudah pengumuman atau belum. Namun kalau kita lihat di sini, ini langsung ya, pembaharuan masih diperbaharui terus, dan di sini ada keterangan 27 untuk memenangkan pemilu Amerika. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Semoga memang jika memang kebaikannya ada gitu ya, semoga Donald Trump bisa memenangkan gitu semua. Jadi kripto bisa berjaya kembali. Dan seperti di video sebelumnya saya bilang, mungkin ya November akan bull run gitu ya. Ya mungkin dengan kemenangan Donald Trump bisa jadi November akan bull run dan dilanjutkan ke bulan-bulan selanjutnya. Gitu aja teman-teman. Yang jelas untuk target kali ini, karena target kali ini mungkin Bitcoin akan ke 80.000 dulu. Ini sampai akhir tahun ya. Dan untuk yang tanya, Bang, untuk beli sekarang bisa atau enggak? Harusnya
kemarin ketika saya bikin video terakhir ya, kemarin pas November bulan, karena posisinya dia ada di demand area, which is itu bagus untuk akumulasi. Kalau sekarang dia udah naik ya, jadi mungkin teman-teman tunggu dulu, dia akan retest di area mungkin di sekitar ya 71 atau 69. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan dulu aja. Yang jelas untuk sekarang mungkin teman-teman hold dulu untuk akumulasi karena udah tinggi ya. Mudah-mudahan bisa turun ke 69 atau ya 70 lah, 70 ribu dolar gitu. Nah, untuk targetnya di 80 ribu dolar. Ya gitu aja info gitu ya, info cepat hari ini atau market outlook Bitcoin hari ini. Semoga teman-teman yang hold minimal bisa break even point atau kembali ke harga semula untuk mungkin supaya tidak cut loss gitu ya, atau bahkan teman-teman bisa cuan. Amin. Itu aja video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.